Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pada hari ini, Kamis 4 April 2024, pada jam 20:15 waktu Indonesia bagian Barat, kami dari kantor hukum JNH & Partner hadir di hadapan saudara-saudara semua, rekan media dan pers, dalam rangka mewakili klien kami, Saudara Syahbudin SHIMH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin selaku korban dari dugaan suatu tindak pidana. 1. Penyebaran berita bohong dan fitnah menggunakan media elektronik dengan mengatakan Adin Arifin penipu 25 miliar. 2. Korban dari suatu tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, dan ancaman kekerasan yang terjadi di kediaman klien kami, yaitu Grand Wisata Cluster Rivertown BC 15 nomor 7, BC 11 nomor 31, RT 002, RW 009, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan laporan polisi yang kami jelaskan terhadap para terlapor, yang pertama, Saudara Habib Bahar bin Smith, yang kedua, Saudara Asad Sahab, dan yang ketiga, beberapa akun media sosial. Kami, Hari Pribadi Garves SHIMH, kemudian Dr. Chan Hilman Himawan SHMH MKN, kemudian Muhammad Gurran Muhajalin SHSE, selaku kuasa hukum dari korban, yaitu Saudara Adin Arifin, akan menginformasikan. Pertama, bahwa pada hari Ahad, Minggu, tanggal 17 Maret 2024, kurang lebih pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat, pagi, secara tiba-tiba, Saudara Habib Bahar bin Smith dan Saudara Muhammad Asad Sahab bersama massa ormas dari berbagai aliansi yang berjumlah kurang lebih sekitar 50 orang memasuki dan menggeruduk rumah kediaman klien kami, Saudara Adin Arifin, di Perumahan Grand Wisata Cluster Rivertown BC 15 nomor 007 dan BC 11 nomor 31, RT 002, RW 009, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saudara terlapor, yaitu Saudara Habib Bahar bin Smith, berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata kasar dan caci maki seperti bangsat, anjing, penipu, dan kata-kata tidak pantas lainnya. 2. Bahwa klien kami sebagai korban, yaitu Saudara Adin Arifin, sebelumnya tidak pernah mengenal dan tidak pernah berjumpa dan tidak pernah ada hubungan bisnis dan tidak pernah ada perikatan hukum sama sekali dengan Saudara Habib Bahar bin Smith selaku terlapor. 3. Bahwa klien kami selaku korban, yaitu Saudara Adin Arifin, mengenal Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya Saudari Tike Wilda Mayadi, di mana klien kami, Saudara Adin Arifin, adalah advokat tersumpah dan leader dari Kantor Hukum Indonesia, di mana pada Maret 2022 dan April 2022, Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, meminta bantuan hukum kepada Kantor Hukum Indonesia atau KHI, serta memberikan surat kuasa kepada Kantor Hukum Indonesia agar Kantor Hukum Indonesia memberikan bantuan hukum dan upaya-upaya hukum demi kepentingan hukum Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, bahwa tim dari Kantor Hukum Indonesia, di mana Saudara Adin Arifin sebagai leadernya dari Kantor Hukum Indonesia, telah bekerja sesuai dengan prosedural hukum acara yang berlaku, yaitu berupa pendampingan terhadap kliennya serta memberikan pandangan-pandangan hukum dan upaya-upaya hukum demi kepentingan dan upaya hukum kliennya, yaitu Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, yang pada saat itu Saudara Muhammad Asad Sahab sedang tersangkut kasus robot trading atau DNA Pro. Bahwa dari upaya-upaya hukum tersebut, Kantor Hukum Indonesia atau KHI sudah dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.
dan adanya prestasi kerja dari Kantor Hukum Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, dengan liciknya dan diduga dengan niat jahat dari Saudara Muhammad Asad Shahab terhadap Kantor Hukum Indonesia, di tengah perjalanan penanganan kasus tersebut, Saudara Muhammad Asad Shahab dengan tiba-tiba mencabut surat kuasa. Ini perlu diingat, mencabut surat kuasa secara sepihak terhadap Kantor Hukum Indonesia. Padahal Saudara Muhammad Asad Shahab sangat memahami bahwa pencabutan surat kuasa sepihak adalah suatu pelanggaran kesepakatan perjanjian. Ingat, suatu pelanggaran kesepakatan perjanjian yang sudah tertulis dalam perjanjian jasa hukum yang sudah ditandatangani secara bersama. Kami menduga hal ini dilakukan Saudara Muhammad Asad Shahab adalah guna menghindari tagihan pembayaran biaya-biaya operasional dan biaya due diligence dokumen serta biaya success fee yang harus dibayarkan Saudara Muhammad Asad Shahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi terhadap Kantor Hukum Indonesia. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan dari Kantor Hukum Indonesia, sampai dengan hari ini, Kamis 4 April 2024, Saudara Muhammad Asad Shahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, masih belum melunasi biaya operasional dan biaya due diligence dokumen dan biaya success fee kepada Kantor Hukum Indonesia. Atau dengan tegasnya, Saudara Muhammad Asad Shahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, masih berhutang. Ini perlu diingat, ini masih berhutang kepada Kantor Hukum Indonesia atas biaya operasional, biaya due diligence dokumen, kemudian biaya success fee, yang sampai hari ini belum dibayarkan oleh mereka kepada Kantor Hukum Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, bahwa klien kami selaku korban, yaitu Saudara Adin Arifin, tidak pernah mempunyai hutang dengan Saudara Habib Bahar bin Smith, dan dengan Saudara Muhammad Asad Shahab, dan dengan Saudari Tike Wilda Mayadi. 5, bahwa terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukan Saudara Habib Bahar bin Smith selaku terlapor dan Saudara Muhammad Asad Shahab selaku terlapor, yaitu dugaan pidana perbuatan tidak menyenangkan, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana pasal 335 dan atau pasal 170 dan atau pasal 167 dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 368 dan atau pasal 369 KUHP, dan juga diduga melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITA. Selanjutnya, bahwa 6, kami telah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Saudara Habib Bahar bin Smith dan Muhammad Asad Shahab di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 1 April 2024. Berdasarkan nomor LP yang pertama, LP garing B garing 1832 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 pukul 17.42 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian LP yang kedua, nomornya LP garing B garing 1838 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 pukul 19.09 waktu Indonesia bagian Barat. Kami selaku kuasa hukum korban, Saudara Adin Arifin, menegaskan pentingnya menindak tegas tindak pidana kriminal di dunia maya. Kejahatan informasi elektronik seperti fitnah dan penyebaran berita bohong atau berita palsu memiliki dampak yang serius, tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan mengambil langkah hukum, kami berharap dapat memberikan contoh bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan dengan segala bentuk kekerasan, baik verbal ataupun non-verbal, tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Apalagi dengan alasan yang dibuat-buat tanpa dasar bukti. Sehubungan dengan kasus ini,
kami selaku kuasa hukum korban Saudara Adin Arifin, kami juga tidak mentolerir segala jenis bentuk duplikasi atau reposting konten materi berita yang telah tersebar selama ini berkenaan dengan hak dan kepentingan klien kami yang telah menjadi korban. Untuk penutupnya, terima kasih atas perhatian dan dukungan serta kehadiran saudara-saudari dalam konferensi pers ini. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kuasa hukum korban, kantor hukum JNH and partner. Terima kasih.